Halo, selamat sore. Jadi kembali lagi kita bertemu ya di video ini. Dan kali ini kita tidak jalan-jalan, tapi saya mau masak. Ini jam 3 sore. Jadi saya harus masak supaya Joshua bisa bawa makanan ke ke tempat kerja sebentar. Jadi yang saya mau masak itu saya mau bikin kari. Ini saya beli di Don Quijote, di toko itu, salah satu toko terkenal di Jepang ya. Jadi ini bumbu kari yang akan saya pakai itu daging sapi, ini bawang merah kah bawang putih, onion lah pokoknya sebutannya. Terus ini green pepper, paprika, wortel, sama ini kentang. Terus selain dari itu saya juga mau bikin bubur kacang hijau, tapi di sini saya belum ketemu, saya belum dapat itu sagu ya, sagu mutiara itu untuk dipakai dicampur di bubur kacang hijau. Jadi kita hanya pakai apa adanya ya. Saya ada jangan coba-coba kok jatuh ini. Saya ada ubi jalar, ini sebutannya. Tidak tahu sebutan talas kah? Tapi ini ubi jalar kalau sebutan orang Kupang. Terus ini kacang hijau kemarin beli waktu itu beli di Don Quijote. Ini ada gula merah, sama saya ada daun pandan di sana. Jadi sekarang mari kita mulai masak ya. Kita buru-buru ini. Tidak lupa juga kita akan masak nasi. Jadi ini saya pakai 1,5 cup beras. Kita masak nasi dulu. Ini berasnya sudah bersih, tidak perlu dicuci, tapi saya memutuskan untuk mencuci lagi. 1-2 kali dicuci begitu. Oke, cukup. Karena kita kalau ada kari ya kita harus ada nasi ya. Kalau Joshua ini dia mengikuti saja, kalau saya masak nasi dia makan nasi, kalau tidak masak nasi ya paling dia makan dengan roti apa adanya. Jadi ini nasi saya tidak campur apa-apa, biasanya saya pakai bumbu maksudnya kayak apa ya sebutannya, saya pakai garam. Nih bentar kita taruh di sini. Saya pakai garam, terus daun salam, tapi itu harum ya. Sekarang kita masak nasi. Oke, nasi sudah masak. Nasi sudah masuk di rice cooker. Sekarang saatnya kita membersihkan. Kita mau kupas. Kita kupas ini segala macam. Terus habis itu biar 1 kali jalan ya. Oke. Oke, jadi semua bahan-bahan yang dibutuhkan sudah selesai dicincang, dipotong. Ini dia. Ini kentang sama wortel untuk kari. Terus ini untuk bubur kacang hijau. Terus ini untuk kari, ini juga untuk kari. Terus di sini saya sudah masak dia punya kacang hijau. Karena kemarin saya coba masak coba masak. Terus dia punya kacang, kenapa ini kamera menghadap ke bawah ya? Kemarin saya sudah coba masak ini kacang hijau, tapi dia ini matang terlalu lama. Jadi saya masak itu lebih dulu ya. Kalau untuk hari ini dia cepat saja.
So ya, sabar, sambil daging dulu. Nah, ini daging yang nanti mau dipakai, daging sapi. Kira-kira campur daging sapi, daging ayam kah? Oke. Jadi ini dagingnya paling saya pakai 2 yang besar ini. Soalnya kami 2 orang saja, kami berdua saja yang nanti makan. Dan saya rencananya walaupun nanti kelebihan, tapi nanti saya taruh di kotak makan terus ditaruh di kulkas. Jadi pas mau makan tinggal dipanaskan. Nah, ini adalah sisa daun pandan dari sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya beli di toko Indonesia. Ini nanti saya cuci terus gunting terus dicampur di bubur kacang hijau. Oke, nasi sudah matang. Terus ini daging ayam, ini dada daging ayam saya pakai untuk dicampur dengan daging sapi ini ya. Gitu. Kita butuh 1 mangkuk. Oke. Sebentar ya. Ini sudah mau malam ini, aduh Tuhan. Masak cepat sudah. Hey, don't you dare. What is going on? Oh, ini lampu untuk apa namanya, bagian kompor ini mati, mungkin karena terlalu panas. Kita pakai daging ayam, daging sapi. Daging ayamnya harus dilelehkan dulu, soalnya dia beku. Di belakang gelap kah? Oke, kita pakai daging sapi 1, 2. Saya beli yang daging sapi yang family pack. Kalau family pack itu banyak. Kita iris untuk 4 bagian, terus dibikin kotak-kotak begitu. Semoga ini bukan daging sapi yang kita pakai untuk lempar burung ya. Soalnya ada, kalau sup family pack itu kadang dia daging keras. Jangan kok macam-macam kok keras di sini ya. Ini yang kunyah juga kekuatan Samson ini. Aduh, gelap ya. Kita iris dulu ya saudara-saudara, dibikin kotak-kotak begini, disesuaikan dengan ukuran ini wortel dengan kentang, biar agak-agak estetik begitu kalau dilihat toh. Oke. Saya masak nih macam mau masak untuk 1 RT banyak, but it's okay. Untuk saya yang muka pemalas ini bagus ya, karena nanti kalau bisa disimpan di kulkas. Jadi kalau pas malas masak, lapar, makanan sudah ada, tinggal kasih panas saja. Alrighty, ini dia. Ini daging sapinya sudah dipotong, tinggal ini daging ayam ini. Tuhan tolonglah kau bekerja sama untuk meleleh. Sorry ya, agak ribut sedikit soalnya saya lepas air mengalir.
biar bisa bantu melelehkan ini daging ayam dengan cepat. No, kayaknya saya butuh beli ini sendok kuah yang bulat begitu, centong kuah. Soalnya kita tidak ada sendok kuah apa-apa, ini kita harus pakai the fuck, apa-apa kita harus pakai yang begini. Jadi sendok kuah tapi centong kuah tapi yang dari kayu atau dari silikon, biar tidak merusak permukaan ini ya, permukaan ini alat masaknya. Nih daging ayamnya sudah saya potong-potong, terus itu kelihatannya itu kacang hijau sudah mulai lembut, jadi kita masukkan ini ya, apa namanya, gula merah. Kita kasih masuk gula merah sesuai kebutuhan selera dan segala macam, kasih masuk. Terus habis itu kita mulai kasih masuk itu ubi itu biar enak. Oke. I don't know if y'all can see me. Karena sudah mulai lembut, kita kasih masuk ubi sudah ya. Kasih masuk ini ubi. Tapi sebelum itu kita bilas dulu. Cuci, kasih keluar dia punya tepung-tepung yang kelihatan, bikin dia punya air keruh ini. Oke. Mari kita kasih masuk dulu. Oke, kita kasih masuk ubi sudah ya. Ini dia punya buih-buih putih nih. Kita buang. Nanti saya mau campur dengan sedikit tepung maizena untuk bikin dia, aduh dalam nama Yesus panas, untuk bikin dia agak kental, karena kita tidak pakai biji mutiara. Kenapa tidak kau? Oh, that's dangerous. Oke, jangan ditiru di rumah ya. Ini percobaan ekstrem ini. Oke, ini ubi satu saja tapi kelihatan banyak, biar supaya ubinya lembut. Nah, oke. Alrighty, wait. Oke, ini kamera langsung miring Tuhan Yesus ya. Oke, like that. Kita cuci dulu ini mangkuk, biar jangan ada piring kotor yang tertumpuk. Soalnya kita 2 orang ini saja tapi macam ada 1 RT yang makan. Oke, sambil tunggu dia mendidih, kita mulai memproses itu, apa namanya, kita mulai memproses ini kari. Saya bicara sudah tidak tahu lagi. Kita cuci ini daging sapi dulu. Tadi tidak sempat dicuci, jadi kita cuci dulu. Oke, daging sapinya sudah dicuci. Sekarang ini, am I recording? Yes. Kita sudah cuci daging sapi, sekarang kita buka ini. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Kelihatannya kayak kotak-kotak begitu. Bumbu karinya tuh dia kayak kotak-kotak. Saya tidak tahu. But we're gonna see. Oh, so it looks like this, babe. The curry, it's like cubes. So we just, yeah. Ini ada 4 ya. Jadi kita buka, kayaknya saya akan pakai 1 ini. Soalnya ini banyak. How to open it? Untuk setiap produk Jepang itu selalu ada cara praktis ya. Mereka tuh punya inovasi untuk semua. Mereka punya produk, dari cara buka produknya,
cara pakai produknya itu pasti bagus-bagus. Jadi tidak perlu pakai pisau, tinggal ditarik begini langsung terbuka. Ya kita pakai ini saja. Aduh, harum. Ini dia punya bumbu kari, ini harum macam salah satu makanan salah satu kari dari restoran terkenal di sini, namanya Kokos. Oh, lihat ini, dia kayak cubes coklat tapi harum. Oke, sekarang kita mulai memasak. Jangan banyak cincong. Kita pakai ini saja karena ini barang-barang ini banyak, bahan-bahan masakan ini banyak. Jadi kita pakai yang sebelah sini ya. Kita atur HP-nya biar tidak, kemungkinan untuk jatuh itu kurang. Oke, ini kita taruh di kulkas, ini kita buang. Jangan buang, kita perlu, masih butuh dia punya instruksi. Kita skip, bukan skip, pause ini dulu. Saya mau ambil, saya pakai 2. Oh, kalau 2 berarti saya cuma punya 4 daun pandan tersisa. Ini daun pandan di Indonesia kalau saya punya tempat ini terbuang-buang ya, itu bahkan sudah jadi kayak tanaman liar ini daun pandan. Tapi kalau di Indonesia, di sini jadi barang yang mahal, kita harus beli. Seandainya menjual barang-barang begini segampang kita kita kirim barang-barang all shop begitu tuh, kita kirim paket-paket biasa begitu tuh, pasti saya sudah bawa barang-barang banyak dari Indonesia untuk ke sini ya. Soalnya di sini segala macam hal mahal, apalagi kalau dikonversikan ke yen mahal. Jadi saya gunting begini, gunting ukurannya begitu, dicuci, terus kita tunggu dulu sampai ini barang dorang ini bubur kacang hijau menunjukkan tanda-tanda matang, baru kita taruh biar dia punya aroma pandan tuh masih tercium. Oke, sekarang kita mulai masak dia punya, bukan masak ya, kita mulai bikin dia punya kari. Jadi dari yang saya baca dia punya instruksi itu, kita tumis segala macam barang-barang yang ada di sini, bahan-bahan masakan termasuk daging sapi dan daging ayam. Kita tumis pakai bawang, habis itu kita masukkan air, biarkan mendidih, dan pastikan kalau sudah mulai matang itu baru kita cemplungkan ini ya. Terus kasih kurang dia punya kompor, dia punya api. Terus lepas dia masak perlahan-lahan sambil diaduk, habis itu langsung disajikan. So, mari kita eksekusi, jangan lama-lama. Sambil kita cek ini kita punya ubi nih, kasihan nih. Oh, this is gonna be good. Oke, kita coba dia punya gula dulu, paskah tidak? Wah, kurang. Kita butuh garam, gula. Gula di sini tidak sama kayak gula di Indonesia, yang kalau dipakai sedikit saja sudah manis. Di sini gulanya itu tidak terlalu manis ya. Jadi saya mau pakai ukuran berapa nih? Tidak tahu, sudah terhapus dia punya ukuran. 1/3 cup. Kita harus bergerak cepat ya. 1/3 cup. 1/3 cup. Oke, that's enough. That is enough. Akan menjadi pengalaman yang baru ini. Oke. Kita pakai ini ya, ini bawang bombay besar ini.
sup panas, kita kasih masuk ini. Kita masukkan ini ya, paprika. Sedikit lagi kita masukkan daging. Oke, sambil kita menunggu, kita ambil ini dulu. Saya pakai ini tepung maizena, terus sama gelas. Di mana? Tidak usah pakai gelas, pakai mangkuk saja. Ini paling 2 sendok kah? Apa 1 saja? 1 saja cukup, 1,5 deh. Saya tawar-menawar dengan diri sendiri, tawar-menawar dengan akal sehat. Ini nanti kalau sudah hampir matang kita campur di dalam. Nah, sekarang kita kasih masuk daging ayam, terus daging sapi. Mari saya kasih lihat kalian. Nah, ini kelihatannya. Diaduk-aduk, dicampur-campur. Kalau ini bubur kacang hijaunya yang ini ya, lihat itu udah mulai mengental. Oke. Terus abis itu kita tambahkan wortel sama kentangnya. Oke, kita kasih masuk ya, kita masukkan. Kelihatan bagus sekali. Biarkan sebentar. Saya taruh air agak banyak ini. Kita campurkan ini tepung maizena. Saya tidak tahu ini bumbu kari ini sudah ada dia punya penyedap atau belum. Nanti coba setelah saya masukkan dia punya bumbu kari, baru saya tes cek apakah kalian sudah matang. Hai, oke, kelihatannya mereka sudah matang ini. Oke, yep, they look good already. Jadi sekarang kita tambahkan ini tepung tapiokanya. Saya akan lihat apakah saya bisa taruh semua kah. Kayaknya ya, tambahkan saja semua ini. Oke, there you go. Oke, saya punya kabar buruk. Jadi kalian tahu, saya ingat kalau kamu punya santan kelapa. Terus sebelum ini matang, saya tambahkan santan kelapa. Dan ternyata dia punya santan ini menggumpal ya. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi ini, tapi kalian lihat itu. Dia bintik ini granula-granula putih nih. Jadi dia bukan kayak santan biasanya ya. Tapi lihat ini sudah pas ini. Lebih bagus dia berair begini. Saya lebih senang dia begini daripada terlalu kental. Soalnya agak mengguncang jiwa dan raga kalau dia terlalu kental ya. Jadi begini sudah pas, tapi tidak apa-apa sudah. Setidaknya ada rasa santannya. Hashtag jauh dari rumah begini sudah kita pakai apa yang ada, terima kenyataan. Nanti dipakai untuk bikin nasi kuning besok. Disimpan dulu di sini sambil kita lihat ini. Oke, ini sudah mau matang nih. Saya tes dia punya daging sebentar. Oh, pakai ini saja.
Tes dia punya daging apakah sudah lembut. Woi mamai, ini daging nih. Wish, dia punya daging keras ya. It's okay. Sekarang satu mau rasa sedikit dulu. Tes dulu dia punya ujung ini ada rasa. Oke. Kelihatannya kita cuma butuh 2 ya untuk sementara. Jadi kita pakai 2 ini dulu. Pakai 2 ini sambil lihat situasi. Terus kita kasih kurang dia punya nyala api. Katanya masak perlahan. Jadi kita kasih masuk. Terus kita aduk besti. Oke, jadi ini karinya ini sudah mulai mengental ya. Jadi saya memutuskan untuk pakai 4 bukan 2. Soalnya kalau pakai 2 cube saja masih kurang, tidak terasa dia punya penyedap. Jadi saya pakai 4 cube. Jadi kalian lihat ini kental sekali. Aduh, enak ini tuan ya. Jadi saya aduk-aduk dulu. Terus habis ini mulai siap makan. Kita kasih dulu ini bubur kacang hijau ini sedikit saja. Oke, ini terus satu lagi ini mangkuk kecil-kecil yang cantik ini saya beli di Indonesia untuk Joshua punya hadiah ulang tahun. Murah ya, saya beli di online shop, toko online. Kita kasih masuk dulu ini beberapa, 1 wortel, 1 paprika, 1 kentang, 1 daging ayam, 1 daging sapi. Terus kasih dia coba, ini dia akan suka ini, tapi agak pedas. Jadi oke. Kayaknya sudah pas ini. Saya kasih mati dia punya nyala kompor sudah. Lepas dia agak dingin. Sekarang saya mau bawa ini ke atas. Oke, sekarang saatnya kasih bapak dorang coba. Oke, try it babe. So this one is that beans porridge. Yeah, that's sweet. Sweet potato. Yeah, with the porridge, but I add the coconut milk, and it was like granules. It is granules. Doesn't taste like. Wow, this is good. Man. So these two will be like, like a very different type of taste. This is, what you call it? Not sour, kind of like salty. That one is sweet. Sampai kalau sejilat mangkok ini. Makes it easy to clean the bowl later. Don't let them know your next move. Oke, sekarang dia mau coba ini. Oh my goodness. Oh my. Oh, right. Oh yeah. It tastes like cocos, right? The kick. There's a kick in it. That's good. It's hearty. Yeah. So I used 2 cubes at first, but the broth is just like regular water. So I use, instead of 2, I add 2 more. What, it is too spicy? It's good, babe. Why? Experimenting, that's good. Good job, babe.
Sampai jilat piring. Sampai jilat piring nih. Okay. It's all good? Okay. How will you rate them? 10 out of 10 for 2 of them? Oke. Oke, jadi saya sudah selesai masak. Ini dia punya kari. Kalian lihat itu betapa kentalnya. Dia punya kari itu. Ini karinya yang ini ya. Terus ini dia punya bubur kacang. Lumayan kental. Jadi ini semua sepertinya akan masuk di dalam kulkas. Saya taruh di box tempat makan, terus ditaruh di dalam kulkas kalau kelebihan. Kalau lebih ya, biar nanti bisa dimakan lagi. Soalnya nasi juga sudah matang. Kalian lihat itu. Enak sekali. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Nanti sepertinya yang video selanjutnya ini kita jalan-jalan ya. So, kita akan lihat kita mau jalan kemana. Tapi untuk sekarang terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!